Selamat datang di Glory Story teman-teman semua. Malam ini, izinkan kami menemani kalian dengan sebuah kisah penuh makna berjudul Rumah yang Sempit. Sebuah cerita yang tampak sederhana tapi menyimpan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Jadi, pastikan kalian dengarkan sampai selesai, karena di balik sempitnya ruang, ada keluasan hati yang akan mengejutkanmu. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang lelaki bernama Karim bersama istrinya dan ketiga anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana, berdinding kayu, beratap rumbia, dan lantainya masih tanah. Meskipun rumah itu adalah warisan keluarga yang penuh kenangan, Karim merasa tempat tinggalnya terlalu sempit untuk menampung keluarga yang semakin bertambah besar. Setiap hari, Karim mengeluh kepada istrinya. "Rumah ini sesak sekali. Aku hampir tak bisa bergerak dengan leluasa. Bagaimana kita bisa hidup nyaman kalau begini terus?" katanya dengan nada kesal. Istrinya hanya tersenyum tipis. "Sempit memang, tapi bukankah kita masih bisa berteduh? Banyak orang di luar sana bahkan tak punya atap untuk beristirahat." Ucapannya lembut tetapi tidak berhasil meredakan kegelisahan Karim. Anak-anak mereka tetap riang bermain, meski ruang terbatas membuat kaki-kaki kecil itu sering bertabrakan satu sama lain. Bagi anak-anak, rumah itu penuh kehangatan. Namun bagi Karim, rumah itu seperti jeruji yang menahan kebebasannya. Karim pun sering duduk termenung di depan rumah, memandangi sawah luas yang terbentang hijau. "Andai aku punya rumah sebesar itu, hidup pasti jauh lebih nyaman," gumamnya sambil menunjuk pada rumah tetangga yang tampak lapang dan megah. Rasa iri semakin tumbuh di dalam hati Karim. Ia tak lagi merasa bersyukur. Setiap kali tamu datang, ia selalu malu memperlihatkan ruang sempit yang dimiliki. Bahkan seringkali ia menolak kunjungan kerabat karena merasa rumahnya terlalu sederhana. Suatu malam, setelah makan malam sederhana bersama keluarga, Karim kembali mengeluh. "Aku tak tahan lagi hidup di rumah sesempit ini. Aku ingin rumah besar, tapi aku tidak mampu membangunnya. Apa yang harus kulakukan?" Anak sulungnya yang baru berusia 9 tahun menatap ayahnya dengan polos. "Ayah, rumah ini memang kecil, tapi di sini kita selalu bersama. Bukankah itu yang paling penting?" Kata-kata anak kecil itu membuat suasana hening sesaat. Istrinya menunduk, berdoa dalam hati semoga Karim segera tersadar. Namun Karim justru semakin terpojok dengan kenyataan. Ia ingin perubahan. Keesokan harinya, Karim pergi menemui seorang tokoh pijak di desanya. Namanya adalah Kiai Hasan, seorang lelaki tua yang dihormati banyak orang karena petuahnya selalu penuh hikmah. "Wahai Kiai," kata Karim dengan suara bergetar, "aku lelah hidup di rumah sesempit. Aku ingin rumah besar, tapi aku tidak mampu membangunnya. Apa yang harus kulakukan?" Kiai Hasan tersenyum, menatap Karim dengan penuh kasih sayang. "Kalau begitu, ikuti saranku. Tapi jangan kaget dengan caraku, karena jawaban tidak selalu datang seperti yang kau bayangkan." Karim mengangguk penuh harap. "Aku siap, Kiai. Katakanlah apa yang harus kulakukan." Dengan tenang, Kiai Hasan berkata, "Kalau begitu, bawa semua ayam peliharaanmu masuk ke dalam rumah." Karim terkejut. "Apa? Membawa ayam-ayam ke rumah? Bukankah itu justru akan membuat rumah semakin sempit?" Kiai Hasan hanya tersenyum lagi. "Lakukan saja, Karim. Percayalah, kau akan memahami maksudku nanti." Karim pulang dengan hati penuh tanda tanya. Ia bingung mengapa solusinya justru menambah sesak rumah, namun rasa penasaran membuatnya akhirnya menuruti nasihat itu. Dan disitulah awal dari kejadian aneh sekaligus lucu yang akan mengubah cara pandang Karim selamanya. Teman-teman di Glory Story, bagaimana nasib Karim setelah ayam-ayam itu masuk ke dalam rumahnya yang sudah sempit? Apakah hidupnya akan semakin kacau atau justru menemukan jawaban? Jangan kemana-mana, karena jawabannya ada di bab 2 yang lebih menegangkan. Pastikan kalian subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Ayam-ayam di dalam rumah. Pagi itu, Karim memulai harinya dengan hati yang gundah. Ia teringat pada petuah Kiai Hasan yang meminta dirinya membawa ayam-ayam masuk ke rumah. Awalnya, ia ingin mengabaikan saran itu. Namun rasa penasaran dan rasa hormatnya pada sang Kiai membuatnya mencoba melaksanakan tanpa banyak bertanya. Dengan wajah murung, Karim membuka kandang kayu di halaman belakang.
Puluhan ayam yang biasa berkokok dan berlarian bebas, kini ditangkap satu persatu, lalu diarahkan masuk ke dalam rumah. Istrinya hanya bisa menatap heran. "Apa yang kau lakukan ini, Karim?" tanyanya dengan dahi berkerut. "Ini nasihat dari Kiai Hasan. Beliau memintaku membawa ayam-ayam ke dalam rumah." Anak-anak yang mendengar itu langsung tertawa geli. Mereka berlari-lari mengejar ayam yang berkokok dan mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap, rumah kecil mereka dipenuhi suara ribut. Kokok ayam, kepakan sayap, dan langkah kecil anak-anak yang berusaha menangkap hewan-hewan itu. Namun bagi Karim, suasana itu tidaklah menyenangkan. Rumah yang sebelumnya sempit, kini terasa seperti kapal karam yang penuh sesak. Bau ayam, bulu yang beterbangan, dan kotoran yang tercecer di lantai menambah sesak napasnya. Siang itu, ketika ia duduk di sudut rumah, peluh bercucuran dari wajahnya. "Ya Allah, bagaimana mungkin aku tahan dengan kondisi seperti ini?" keluhnya sambil menutup hidung dengan kain. Istrinya mencoba menenangkan. "Bukankah ini saran Kiai Hasan? Mungkin ada maksud yang belum kita pahami. Sabar dulu, Karim." Namun kesabaran Karim cepat menipis. Malam hari, ketika ia hendak tidur, ayam-ayam itu berkokok bersaut-sautan tanpa henti. Suara berisik membuat tidurnya terganggu. Anak-anak pun ikut gelisah. Esoknya, dengan mata merah karena kurang tidur, Karim kembali menemui Kiai Hasan. "Kiai, rumahku sekarang seperti neraka. Ayam-ayam membuatku tak bisa tidur, tak bisa duduk dengan tenang. Apa maksud dari semua ini?" Kiai Hasan menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Kalau begitu, bawa pula kambingmu masuk ke rumah." Karim hampir terjatuh mendengar saran itu. "Apa? Ayam saja sudah membuatku tersiksa. Bagaimana mungkin aku menambah kambing ke dalam rumah? Bukankah itu akan semakin membuatku gila?" Tetapi Kiai Hasan tetap serta senyum. "Lakukan saja, Karim. Kau akan mengerti nanti." Dengan perasaan campur aduk, Karim pulang. Di kepalanya berputar berbagai pikiran. Apakah Kiai sedang menguji kesabarannya, ataukah ini hanyalah melucon? Namun rasa hormatnya membuatnya kembali mengikuti petuah itu. Hari itu juga, seekor kambing yang biasa dikandangkan di halaman belakang digiring masuk ke dalam rumah. Anak-anak berteriak kegirangan, mengelus bulu kambing yang tebal. Namun istri Karim mulai benar-benar khawatir. "Karim, rumah ini sudah terlalu penuh. Bagaimana kita bisa hidup begini?" Karim menggaleng cepat. "Aku tak tahu, tapi Kiai Hasan pasti punya alasan. Kita harus menahan diri sebentar." Malam itu jauh lebih berat daripada malam sebelumnya. Ayam-ayam berliaran, kambing meringkik dan menendang perabot, sementara ruang sempit membuat semua anggota keluarga nyaris tak bisa bergerak. Karim hanya bisa duduk termenung, merasa hidupnya semakin hancur. Namun, di balik kekacauan itu, ada sesuatu yang belum disadari Karim. Semakin ia merasa tertekan, semakin hatinya perlahan mulai merindukan keadaan rumahnya yang dulu. Keadaan yang awalnya ia anggap sesak, kini terasa jauh lebih baik daripada kondisi setelah menuruti saran Kiai Hasan. Teman-teman di Glory Story, apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Kiai Hasan akan kembali memberi saran yang lebih aneh lagi? Bagaimana nasib Karim dan keluarganya di rumah yang kini bukan hanya sempit, tapi juga riuh penuh binatang? Jangan kemana-mana, karena rahasianya akan terbuka di bab 3. Pastikan kalian terus ikuti dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Ujian kesabaran yang tak masuk akal. Hari berganti dan rumah Karim semakin terasa seperti pasar hewan. Ayam berlarian ke sana kemari, kambing meringkik, dan anak-anak menjerit kesal karena ruang semakin terbatas.
Istri Karim mulai kewalahan membersihkan kotoran hewan yang berserakan di lantai. Karim sendiri hampir putus asa. Ia duduk di pojok rumah, wajahnya kusut, rambut acak-acakan dan matanya merah karena kurang tidur. "Ini gila," bisiknya. "Hidupku sudah hancur. Bagaimana mungkin rumah sekecil ini menampung manusia sekaligus hewan?" Namun rasa penasaran tetap membawanya kembali ke rumah Kiai Hasan. Ia ingin jawaban, atau setidaknya solusi untuk melepaskan dirinya dari penderitaan ini. "Kiai," seru Karim begitu bertemu. "Aku tidak tahan lagi. Rumahku kini seperti neraka dunia. Ayam dan kambing membuatku tersiksa. Katakanlah, sampai kapan aku harus menanggung semua ini?" Kiai Hasan mengelus jenggot putihnya, lalu berkata dengan tenang, "Kalau begitu, masukkan pula sapimu ke dalam rumah." Karim melongo tak percaya. "Sapi, ayam dan kambing saja sudah membuatku tak bisa bernapas. Bagaimana mungkin aku menambah seekor sapi?" Tetapi Kiai Hasan menepuk bahunya. "Percayalah Karim, ikuti saranku sampai akhir dan kau akan mengerti maksudnya." Karim kembali pulang dengan dada sesak. Kali ini ia benar-benar ragu. Namun rasa hormatnya kepada Kiai Hasan membuat ia tetap menjalankan perintah itu. Seekor sapi yang biasanya diikat di halaman, kini digiring masuk ke dalam rumah sempit mereka. Sejak itu, rumah Karim berubah total. Dinding kayu yang rapuh bergetar setiap kali sapi bergerak. Bau hewan bercampur jadi satu, membuat udara semakin pengap. Anak-anak yang biasanya ceria, kini menangis karena tidak punya ruang bermain. Malam demi malam, Karim semakin tersiksa. Ia tidur hanya beberapa jam, itu pun terganggu oleh suara hewan dan tubuhnya yang sesak di antara ruang sempit. Istrinya hanya bisa mengeluh, "Karim, ini bukan lagi rumah tapi kandang yang menyiksa kita semua." Akhirnya, pada suatu pagi, Karim kembali berlari ke rumah Kiai Hasan dengan wajah pucat. "Kiai, aku menyerah. Aku tidak kuat lagi. Tolong, keluarkan aku dari penderitaan ini. Aku rela tinggal di rumah sempit tanpa hewan-hewan ini asal bisa bernafas lega." Kiai Hasan mengguratkan senyum tipis. Akhirnya kau mengerti. Kalau begitu, keluarkan semua hewan itu dari rumahmu. Kembalikan ayam ke kandang, kambing ke halaman, dan sapi ke tempatnya semula. Lalu, datanglah kembali kepadaku." Dengan penuh semangat, Karim pulang dan langsung memindahkan semua hewan keluar rumah. Ayam kembali berkokok di halaman, kambing kembali merumput, dan sapi berdiri tenang di luar. Rumah kecil itu pun kembali hanya dihuni oleh keluarganya. Saat pintu rumah ditutup, Karim berdiri terpaku. Rumah yang semula ia anggap sempit, kini terasa lapang. Udara lebih segar, ruang lebih tenang, dan langkah-langkah anaknya terasa lebih leluasa. "Subhanallah," ucap Karim lirih. "Rumah ini ternyata tidak sesempit yang kukira. Dibandingkan dengan saat bersama hewan-hewan itu, rumah ini adalah surga." Istrinya tersenyum lega. "Lihatlah Karim, sempit atau luas bukan soal ukuran, tapi bagaimana kita menyikapinya." Karim menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan syukur mendalam atas rumah kecil yang selama ini ia keluhkan. Namun ia masih belum benar-benar memahami maksud Kiai Hasan apa sebenarnya. Apa hikmah besar yang sedang ia ajarkan kepada Karim? Teman-teman di Glory Story, apakah kalian juga mulai menebak maksud Kiai Hasan? Apa hikmah besar yang sedang ia ajarkan kepada Karim? Nantikan jawaban yang lebih jelas di bab 4, karena di sanalah makna sesungguhnya akan terungkap. Jadi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan. Lapang di dalam hati. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Karim. Setiap kali ia melangkah masuk ke rumahnya, ia tidak lagi melihat dinding kayu yang sempit atau lantai tanah yang sederhana. Yang ia lihat adalah senyum istrinya, tawa anak-anaknya, dan rasa aman yang tidak ternilai harganya. Kini, ia mulai membiasakan diri untuk mengucap syukur setiap pagi. Ketika membuka mata, ia berkata lirih, "Alhamdulillah, aku masih memiliki rumah untuk berlindung, keluarga untuk menemani, dan udara segar untuk dihirup." Ucapan itu membuat hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Anak-anaknya pun merasakan perubahan besar. Ayah mereka yang dulu sering mengeluh, kini lebih banyak tersenyum. Mereka bermain tanpa takut dimarahi karena Karim sudah bisa menerima keadaan rumah yang kecil. Suasana keluarga menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Suatu sore, seorang tetangga kaya datang berkunjung.
Ia duduk di beranda dan berkata, "Karim, aku kagum melihatmu. Dulu kau sering merasa iri pada rumahku yang luas, tapi sekarang aku justru melihat ketenangan di wajahmu. Bagaimana bisa kau berubah begitu cepat?" Karim tersenyum sambil menatap rumah sederhananya. "Aku belajar bahwa luasnya rumah tidak penting. Yang penting adalah hati yang lapang. Jika hati kita sempit, istana pun terasa seperti penjara. Tetapi jika hati kita penuh syukur, gubuk pun akan terasa seperti surga." Tetangganya terdiam merenungi ucapan itu. Bahkan ia sendiri merasa rumahnya yang megah sering terasa sepi karena kurangnya kebersamaan dengan keluarganya. Kata-kata Karim menampar kesadarannya. Karim semakin sering merenung tentang hikmah hidup. Ia menyadari bahwa manusia mudah sekali silau dengan apa yang dimiliki orang lain, padahal kebahagiaan sejati seringkali tersembunyi di hal-hal kecil yang sudah ada di depan mata. Pada suatu malam, ia duduk bersama istri dan anak-anaknya di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, bintang bertaburan di langit, dan suara jangkrik menemani keheningan. "Aku bersyukur memiliki kalian," kata Karim pelan. "Rumah kita kecil, tapi cintaku pada kalian tak pernah terbatas." Istrinya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku bersyukur karena kau kini bisa melihat dengan hati. Rumah ini memang sempit, tapi kebahagiaan kita membuatnya terasa luas." Anak-anak mereka tertawa, saling merangkul, lalu berbaring bersama di tikar bambu. Malam itu sederhana, tanpa lampu gemerlap, tanpa makanan mewah, tapi penuh kehangatan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, Karim kembali menemui Kiai Hasan. Ia bersimpuh, mencium tangan orang tua bijak itu, dan berkata, "Kiai, terima kasih. Engkau telah membuka mataku. Kini aku bisa melihat kebesaran Tuhan di balik rumah kecilku." Kiai Hasan tersenyum dan berkata, "Ingatlah Karim, orang yang bersyukur tidak akan pernah merasa sempit meski dunia menutup semua pintu baginya. Dan orang yang kufur tidak akan pernah merasa lapang meski ia memiliki dunia sekalipun." Karim pulang dengan hati yang benar-benar lapang. Ia tahu rumahnya mungkin tetap kecil, dindingnya tetap kayu, dan lantainya tetap tanah. Tetapi bagi dirinya dan keluarganya, rumah itu kini adalah istana yang penuh cinta dan kebahagiaan. Sejak hari itu, setiap kali orang mengeluh tentang kesempitan hidup, Karim selalu berkata, "Jangan lihat ukuran rumahmu, lihatlah keluasan hatimu, karena disitulah kebahagiaan sejati berada." Malam demi malam, rumah kecil itu menjadi tempat istirahat yang damai. Anak-anak tidur dengan nyenyak, istrinya tersenyum penuh syukur, dan Karim terlelap dengan hati yang penuh kedamaian. Teman-teman di Glory Story, itulah akhir dari kisah rumah yang sempit. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua bahwa bahagia tidak bergantung pada luasnya rumah atau banyaknya harta, melainkan pada hati yang bersyukur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mulan, sampai jumpa di cerita berikutnya. Hikmah dari kesempitan. Setelah rumah kembali tenang tanpa hewan-hewan peliharaan, Karim merasakan sesuatu yang berbeda. Ia duduk di lantai tanah dengan wajah lega. Udara terasa lebih ringan dan langkah anak-anak di dalam rumah terdengar seperti alunan musik yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Karim tersenyum tulus. Namun meski ia merasakan kelegaan, ada pertanyaan besar yang terus mengganggunya. Apa sebenarnya maksud dari ujian aneh yang diberikan Kiai Hasan? Mengapa ia harus melewati penderitaan yang begitu berat hanya untuk kembali ke rumah kecil yang sama? Karim pun memutuskan untuk kembali menemui Kiai Hasan. Dengan langkah cepat ia mendatangi rumah sang kiai yang sederhana, beratap jenteng tua, namun selalu dipenuhi ketenangan. Sesampainya di sana, ia langsung bersimpuh di hadapan orang tua bijak itu. "Kiai," kata Karim dengan suara bergetar, "aku sudah mengeluarkan semua hewan dari rumahku. Sekarang rumahku terasa luas, lebih luas dari sebelumnya. Tapi aku masih belum paham, apa maksud semua ujian ini?
Mengapa Kiai menyuruhku melakukan hal yang seolah-olah justru menyiksaku? Kiai Hasan tersenyum tenang lalu menatap Karim dalam-dalam. Karim, dengarkan baik-baik. Seringkali manusia hanya melihat sesuatu dari satu sisi. Kau melihat rumahmu sempit karena hatimu selalu membandingkan dengan rumah orang lain. Kau lupa bahwa rumah sekecil apapun bisa menjadi luas jika hatimu lapang. Sebaliknya, jika hatimu penuh keluhan, istana megah pun akan terasa menyesakkan. Karim menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Hatinya bergetar mendengar kebenaran itu. Semua keluhan, rasa iri dan amarah yang ia pelihara selama ini seketika runtuh. Istrinya yang ikut menemaninya ke rumah Kiai Hasan ikut menitikkan air mata. Ia berkata lirih, "Aku sudah lama menyadari hal ini, Karim. Tapi aku tak pernah bisa membuatmu mengerti. Kini aku bersyukur karena Kiai berhasil membukakan matamu." Anak-anak Karim berlarian di sekitar rumah Kiai dengan polosnya, tertawa riang. Mereka tidak pernah mengeluh tentang sempitnya rumah. Bagi mereka, selama ada keluarga dan kehangatan, rumah itu adalah dunia yang paling indah. Karim menetap anak-anaknya, lalu menunduk lagi di hadapan Kiai Hasan. "Ampunilah aku, Kiai. Aku telah buta oleh iri dan keluhan. Kini aku sadar bahwa rumahku yang kecil bukanlah masalah. Justru hatiku yang selama ini terlalu sempit. Terima kasih karena engkau telah mengajarkanku dengan cara yang begitu bijak." Kiai Hasan tersenyum lebar. "Ingatlah selalu, Karim, luasnya rumah bukan ditentukan oleh ukuran dinding, tapi oleh lapangnya hati yang tinggal di dalamnya. Bersyukurlah, dan kau akan merasa memiliki dunia yang tak terbatas." Karim pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Setiap langkah kakinya terasa penuh makna. Ia memandang rumah kecilnya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai penjara, tapi sebagai surga kecil yang penuh cinta. Teman-teman di Glory Story, bukankah kata-kata Kiai Hasan tadi penuh makna? Namun apakah Karim benar-benar bisa menjaga hatinya tetap lapang ataukah ia akan tetap diuji lagi oleh keadaan? Jangan kemana-mana ya, karena jawabannya akan hadir di bab 5, penutup kisah ini. Pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan pesan indah yang terakhir.